Pagi itu, aku bangun dengan hati yang berat. Suara piring beradu dari dapur membuatku ragu untuk keluar kamar. Suamiku, Ardi, sudah sejak semalam marah tanpa sebab jelas. Aku menguatkan diri keluar. Sarapan sudah siap, kataku pelan. Tapi Ardi bahkan tak menoleh. Dia hanya menyeruput kopi sambil menggulir layar ponsel, wajahnya masam. Apa gunanya kamu bangun pagi kalau masakannya begini terus? Bentaknya tiba-tiba. Padahal aku sudah memasak menu favoritnya. Aku terdiam, mencoba menelan sakit hati tanpa membalas. Belum selesai aku menatap piring, ibu mertua turun dari lantai 2. Tatapannya sama tajamnya seperti Ardi. Istri macam apa kamu ini? Rumah masih berantakan saja, katanya sinis. Padahal aku sudah membereskan semuanya semalam. Tapi di mata mereka, semua yang kulakukan selalu salah. Aku hanya menjawab, nanti saya bereskan lagi, Bu. Ibu mertua mendecak. Jawaban, selalu jawaban. Kerja yang benar. Pantas Ardi sering mengeluh, punya istri tak berguna. Ardi menatapku dengan pandangan muak. Aku malu punya istri sepertimu. Kau tak menghasilkan uang, tak bisa membuat rumah nyaman. Apa yang bisa kubanggakan? Dadaku sesak. Tapi aku tetap diam. Aku belajar bahwa membalas hanya membuat semuanya lebih buruk. Dalam hati, aku membaca, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah sarapan penuh kemarahan itu, Ardi berdiri dan menghentak kursi. Mulai hari ini, aku tak mau lihat kamu bermalas-malasan lagi. Rumah ini harus bersih, masakan enak, dan jangan banyak alasan. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Baik Mas, ucapku lirih. Tapi jawabanku malah membuatnya semakin kesal. Sudah, jangan pakai nada memelas itu, aku benci, teriaknya sambil meraih tas kerja. Ibu mertua hanya tersenyum puas melihatku dibentak seperti itu. Saat Ardi melangkah keluar rumah, ibu mertua mendekat. Kau dengarkan? Anakku itu laki-laki berharga. Jangan berharap dia terus sabar denganmu. Aku mengangguk tanpa membantah. Tapi ketika ibu mertua kembali ke kamarnya, aku tak kuat lagi. Aku menangis dalam diam sambil merapikan meja yang tak terlalu berantakan. Siang itu, aku membersihkan seluruh rumah tanpa berhenti. Dari lantai sampai kamar mandi, semuanya ku bersihkan. Aku ingin membuktikan, setidaknya aku berusaha. Namun tubuhku terasa lelah. Sudah 2 minggu aku mudah pusing. Tapi aku tidak mengeluh. Aku takut jika bilang sakit, mereka menuduhku manja. Sore harinya, Ardi pulang lebih cepat. Wajahnya gelap seperti mendung. Aku segera menyuguhkan teh hangat. Mas capek? Tanyaku pelan. Dia menepis cangkir itu. Kau pikir teh bisa menyelesaikan semua masalah? Kau bahkan tidak sadar kesalahanmu? Aku bingung. Kesalahan apa, Mas? Tanyaku hati-hati. Ardi melempar kartu ATM ke meja. Mulai hari ini, rekeningmu kubekukan. Kamu tidak pantas pegang uang. Bahkan beli pembalut pun, kamu tak mampu. Aku terkejut, Mas. Kenapa sampai begitu? Ibu mertua turun lagi sambil tertawa kecil. Bagus. Dari dulu harusnya kamu lakukan itu. Istri tidak berguna, tidak perlu uang. Rasanya seluruh dunia runtuh menimpaku. Aku bekerja freelance casual konsulen online, tapi hasilnya masuk ke rekening itu. Sekarang aku bahkan tidak bisa membeli kebutuhan pribadi. Aku menahan napas, mencoba kuat. Mas, itu uangku juga. Ardi menggebrak meja. Uangmu? Kau pikir kau siapa? Semua yang kau punya dari aku. Aku terdiam. Tidak ada gunanya melawan. Dalam hati aku berdoa, Ya Allah, cukupkan aku, kuatkan aku. Malam itu, aku duduk di pojok kamar sambil menggenggam baju-baju tipis yang kuperoleh dari hasil kerjaku sendiri. Hanya itu harta yang bisa kubawa. Ardi masuk kamar tanpa mengetuk.
Kau masih di sini? Besok pagi, pulang saja ke rumah orang tuamu. Aku sudah capek. Aku menatapnya tak percaya. Mas serius mengusirku. Tidak cukup jelas ya, bentaknya. Bentaknya. Ibu mertua di belakangnya mengangguk puas, seperti mendapat kemenangan besar. Aku tidak membalas. Aku hanya menunduk sambil mengepak barang perlahan. Ardi keluar sambil membanting pintu. Malam itu, aku tidur dengan hati patah. Tapi menjelang subuh, aku memutuskan pergi sebelum mereka bangun. Bukan karena menyerah, tapi karena ingin menjauh dari pertengkaran. Aku tiba di rumah orang tuaku dengan mata bengkak. Ibu langsung memelukku kuat. "Nak, apalagi yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Aku mencoba tersenyum agar ibu tidak sedih. "Aku cuma ingin pulang sebentar, Bu. Istirahat." Ayah tidak banyak bicara. Beliau hanya menepuk pundakku. "Rumah ini selalu untukmu. Kamu tidak sendiri." 3 hari aku di rumah orang tuaku. Mereka memberiku ketenangan yang tidak pernah kudapatkan di rumah suami. Tapi selama itu, Ardi tak menelepon, tidak menanyakan kabarku, tidak mencariku. Yang ada hanya pesan ibu mertua berisi hinaan. Namun di hari ketiga, sebuah telepon datang dari nomor yang tak kukenal. Suara di seberang berkata, "Ibu Ardi, tolong datang ke perusahaan. Ini penting." Jantungku berdebar. Ada apa? Kenapa perusahaan suamiku menghubungiku? Aku tiba di kantor Ardi dengan perasaan campur aduk. Saat masuk ruangan HRD, aku melihat Ardi duduk dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan tangan gemetar. HRD berkata tegas, "Ibu, suami Anda terlibat masalah serius. Ada laporan keuangan yang tidak sesuai. Kami butuh klarifikasi." Ardi menatapku dengan mata merah. "Tolong, bantu aku," katanya lirih. Aku terkejut. Seumur hidup, Ardi tidak pernah meminta tolong padaku. Rupanya, Ardi salah mengelola dana proyek karena terburu-buru. Dan sekarang, ia harus mengganti kerugian besar. Jika tidak, ia terancam diberhentikan. HRD melanjutkan, "Kami tahu Anda punya koneksi dengan pihak vendor. Mereka mau menegosiasikan ulang kontrak jika Anda yang bicara." Hanya Anda. Ternyata vendor itu adalah kenalan lamaku saat aku masih bekerja. Kontak itu kusimpan diam-diam karena kupikir suatu saat mungkin berguna. Aku menarik napas panjang. "Baik, saya coba bantu," kataku pelan. Aku menghubungi vendor tersebut. Setelah berdiskusi panjang, mereka mau memberi keringanan dan perpanjangan tenggat waktu. Asalkan Ardi bisa menunjukkan laporan jelas. Ardi menatapku tak berkedip, seperti tidak percaya istrinya yang selalu ia hina ternyata menyelamatkannya. Setelah semua beres, HRD berkata, "Terima kasih, Bu. Tanpa Anda, situasinya akan jauh lebih buruk." Ardi berdiri perlahan. "Pulang sama aku," katanya pelan, tanpa berani menatap mataku. Aku menggeleng. "Aku ingin tinggal di rumah orang tuaku dulu. Aku butuh waktu." Ardi menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Untuk pertama kalinya, ia tak membentakku. Ia hanya berkata, "Maaf," sangat pelan. Saat kembali ke rumah orang tuaku, tiba-tiba ibu mertua menelepon. Suaranya panik. Aku jatuh. Kakiku sakit. Ardi tidak bisa pulang. Aku terdiam. Selama ini beliau selalu menghinaku, tapi hatiku tak tega mendengar suara tuanya menangis. Aku mendatangi rumah itu. Ibu mertua terbaring kesakitan. Tidak ada siapa-siapa yang membantu menyuapi atau memijit kakinya. Beliau menatapku dengan mata berkaca. "Kamu masih mau datang?" Aku menjawab lembut. Saya tetap menantu ibu, dan aku merawatnya tanpa mengungkit masa lalu. Malamnya Ardi pulang dan melihatku sedang merawat ibunya. Dia langsung duduk di lantai, menunduk sambil menangis.
Aku jahat, aku keterlaluan, kamu pergi. Dan aku baru sadar semua sakit yang kuberi. Aku terkejut melihatnya menangis seperti anak kecil. Ardi meminta maaf berkali-kali. Aku salah. Aku butuh kamu, bukan karena kamu menolongku, tapi karena aku mencintaimu. Tapi aku tidak tahu cara mencintai dengan benar. Aku ikut menangis. Semua luka lama mencair dalam isak yang panjang. Beberapa minggu kemudian, Ardi berubah total. Dia lebih lembut, lebih banyak membantu, lebih sering meminta pendapatku sebelum bertindak. Ibu mertua juga perlahan melunak. Suatu pagi ia berkata, "Maafkan ibu, kamu lebih baik dari yang ibu kira." Aku tersenyum. Kita mulai lagi dari awal. Dan sejak hari itu, rumah kami tak lagi diisi teriakan, tapi usaha saling belajar. Perjuangan kami belum selesai, tapi kini ada doa, kesabaran, dan saling menghargai yang menguatkan. Aku belajar bahwa diam bukan berarti lemah, dan kebaikan, meski dibalas buruk, tetap akan kembali dengan cara yang tak terduga. Karena hati yang sabar selalu ditolong Allah di waktu yang paling tepat.